Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa menyadari bahwa tidak ada kekuatan dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, tak henti-hentinya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Apakah kita dalam kondisi gembira ataupun dalam kondisi bersedih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlakul karimah. Kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti perilaku dan sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah Indonesia. Pada kesempatan ini kita belajar berkaitan tentang bagaimana kemanusiaan dalam diri kita dikaitkan dengan ibadah puasa yang sementara dilaksanakan. Jadi tema pada kesempatan ini adalah mengasah kemanusiaan melalui puasa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Jadi dari semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia inilah yang paling sempurna. Kenapa? Kalau binatang itu diciptakan hanya diberikan jasad dan nafsu. Jadi dengan jasadnya kemudian diberikan nafsu. Kalau manusia itu diberikan jasad, diberikan nafsu, kemudian dilengkapi dengan akal manusia sehingga dia bisa berpikir. Dan ditambahkan lagi dengan hati. Olehnya itu, semua makhluk di muka bumi ini disediakan sebagai sarana hidup umat manusia. Jadi makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini itu disediakan buat manusia untuk menjaganya agar terjadi kedamaian. Sehingga kehidupan makhluk-makhluk di muka bumi ini dengan keberadaan manusia tetap terjalin sistem kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya. Manusia yang tercipta dari materi dan non-materi karena terdiri dari jiwa dan raga adalah makhluk yang paling tepat untuk menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Jadi keberadaan manusia di atas permukaan bumi tujuannya bukan hanya sekedar ubudiyah, bukan hanya sekedar sifatnya ubudiyah, tetapi juga manusia di atas permukaan bumi itu menjadi seorang khalifah fil ard. Nah, tugas seorang khalifah fil ard adalah memakmurkan dan tidak membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Jadi kalau ada manusia yang dalam kehidupannya membuat kerusakan di atas permukaan bumi, maka pada hakikatnya dia sudah melanggar kedudukannya sebagai khalifah.
Namun seringkali manusia lupa. Jadi seringkali manusia ini lupa terhadap martabat dirinya sehingga tak sedikit yang terjerumus pada kenistaan. Jadi kalau manusia tidak mengetahui apa sebenarnya martabat dalam dirinya, bagaimana kedudukan dia sebenarnya, maka bisa saja manusia ini akan terjerumus dalam kenistaan. Olehnya itu penting kita bersama untuk mengetahui kedudukan kita sebagai apa di atas permukaan bumi ini, agar martabat diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu tidak terjerumus pada kenistaan. Nah, keunikan manusia itu dapat dilihat dari cara Al-Quran memanggil manusia sesuai dengan kecenderungannya. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat 4 panggilan yang meskipun mengacu pada makna pokok yaitu manusia. Jadi ada 4 panggilan pada diri manusia yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi memiliki makna juga sebagai manusia. Nah, tetapi ketika memiliki makna yang penting, fungsinya yang berbeda-beda. Jadi keempat istilah kunci itu adalah yang pertama disebut dengan Bani Adam. Jadi manusia itu disebut dengan Bani Adam. Yang kedua, manusia itu disebut Bashar. Jadi manusia dipanggil dalam Al-Quran dengan sebutan An-Nas. Nah, ada yang keempat adalah Al-Insan. Jadi perlu kita pahami bersama dalam konteks apa manusia disebut Bani Adam, dalam konteks apa manusia disebut Bashar, dalam konteks apa manusia disebut panggilan An-Nas dan disebut dengan Al-Insan. Nah, kita lihat satu persatu. Sebutan Bani Adam itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 9 kali. Nah, jadi kata Bani Adam itu lebih ditekankan pada aspek amalia manusia. Jadi penyebutan Bani Adam adalah lebih ditekankan pada aspek amalia manusia sekaligus pemberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Nah, jadi semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bersifat amalia, maka itu disebut dengan Bani Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam dengan karunia akal. Jadi kemuliaan manusia itu dengan sebutan Bani Adam itu yang pertama karena dikarunia dengan akal. Kemudian yang kedua, dia bisa berbicara. Jadi dengan bisa berbicara sehingga terjadi komunikasi antar mereka. Kemudian bisa menulis. Nah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi manusia itu disebut Bani Adam karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, bentuk tubuh yang baik bisa mengatur kehidupan sehingga manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Jadi manusia adalah makhluk bermartabat sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sebutan Bani Adam yang memiliki kemampuan berakal, berbicara, bisa menulis, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mengatur kehidupan sehingga dia diberikan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Itu bisa terjaga dengan baik kalau kita mengetahui bahwa kita adalah sebagai Bani Adam. Sahabat-sahabatku, pemirsa media dakwah Indonesia. Yang kedua adalah Bashar. Nah, Bashar ini dinyatakan dalam Al-Quran itu sebanyak 36 kali. Dan tersebar dalam 26 surah. Nah, penamaan ini menunjukkan bahwa secara biologis
yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya. Jadi sebab kata basyar itu artinya kulit. Nah, dan hanya manusia yang tampak kulitnya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi oleh bulu atau sisi. Nah, secara etimologis kita dapat memahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, dan sebagainya. Jadi tak ubahnya makhluk hidup lainnya, termasuk binatang, hanya saja manusia itu lebih sempurna secara biologis dan bentuknya. Jadi ini makna basyar. Jadi makna basyar lebih dominan kepada bentuk kulit, atau secara sederhana sifat karakternya adalah tak ubahnya seperti makhluk hidup lainnya. Kemudian yang ketiga, jadi sebelum yang ketiga, jadi basyar ini, jadi sifat basyar ini itu dilihat dari aspek fisik. Jadi basyar ini dilihat dari aspek fisik dan biologisnya. Maka manusia itu tak ubahnya hewan yang hanya dilihat dari aspek yang tampak. Jadi apa yang tampak itu basyar. Padahal ada aspek ruh dan jiwa dalam diri manusia. Nah, sehingga memiliki martabat dan pantas menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan bahwa secara biologis ia memang seperti manusia biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi secara biologis ia memang seperti manusia biasa, tetapi memiliki perbedaan dari yang lain, yaitu kemampuan dan kewajiban untuk menyampaikan risalah. Jadi ada kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah seperti biasa kita minum, makan, tidur, istirahat. Hanya saja beliau Rasulullah SAW itu diberikan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Yaitu kemampuan dalam menyampaikan risalah. Karena menyampaikan risalah bagi Rasulullah SAW itu adalah sebuah kewajiban. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan, katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa aku ini manusia biasa, basyar, seperti kamu saja. Hanya saja aku diberi wahyu. Jadi, qul innama ana basyar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi pemirsa media dakwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mana basyar yang diartikan manusia. Yang ketiga, jadi pertama Bani Adam, yang kedua sebutan basyar, kemudian yang ketiga adalah An-Nas. An-Nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surah. Jadi kata An-Nas ini menunjukkan makhluk, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang berpolitik. Sebagaimana firman Allah yang ditegaskan dalam surah Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi ini kata An-Nas. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, itu makna dari An-Nas.
Jadi lebih kepada sifatnya makhluk sosial. Sehingga keberadaan manusia ini ketika diciptakan sebagai anas, sebagai makhluk sosial, dia akan berkembang biak, bergaul, sehingga adanya saling kenal mengenal di antara keberagaman. Jadi setiap perbedaan suku, bangsa, dengan diciptakan manusia sebagai anas, sebagai makhluk sosial, maka mereka akan saling kenal mengenal walaupun terjadi keberagaman dari perbedaan-perbedaan yang ada. Pemirsa media dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia itu disebut dalam Al-Qur'an dengan kata insan. Jadi yang berasal dari kata uns yang dinyatakan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 65 kali. Dan tersebar di 43 surah. Jadi insan itu dapat diartikan secara etimologis harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Jadi kata insan ini dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia secara totalitas, jiwanya, jiwa dan raganya. Jadi jiwa dan raga secara total itu disebut dengan insan. Nah, sehingga panggilan insan untuk menunjukkan bahwa manusia yang sempurna, ya, yaitu manusia yang menjunjung martabatnya sebagai Bani Adam, memelihara kehormatan biologisnya sebagai bashar, dan berinteraksi agama, sosial, dan politik yang baik sebagai anas. Jadi al-insan ini mencakup dalam dirinya itu dalam hal menjunjung martabatnya sebagai Bani Adam. Jadi di dalamnya sudah ada Bani Adam, kemudian sebagai manusia yang pada umumnya bashar dan bisa berinteraksi sebagai anas. Nah, jadi manusia yang utuh. Jadi manusia yang utuh dengan memaksimalkan fungsinya sebagai Bani Adam, sebagai bashar, sebagai anas. Nah, ini yang dikatakan sebagai dari kalangan ulama sufi itu menyebutnya dengan insan kamil, ya. Manusia yang sempurna atau manusia yang ideal. Pemirsa media dakwah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan manusia yang bermartabat, manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, yang ideal, dikaitkan dengan ibadah puasa. Nah, puasa adalah sarana dan latihan untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaan. Jadi sifat kemanusiaan kita yang dari Bani Adam, kemudian bashar, kemudian sebagai anas, itu akan difungsikan secara maksimal lewat ibadah puasa. Jadi saat berpuasa berarti manusia telah menjaga martabatnya dari perbuatan hina di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik dan peduli dengan sesama sesuai dengan hikmah dari ibadah puasa. Nah, puasa dapat juga menjaga keremajaan organ tubuh manusia dengan mengontrol pola makan. Jadi mengontrol pola makan, minum, syahwat, sehingga dapat mengembalikan kekuatan tubuh dan memaksimalkan fungsi biologisnya. Nah, peremajaan biologis dengan terapi puasa itu benar-benar telah memaksimalkan fungsi bashar. Jadi fungsi bashar itu tadi yang kita sudah jelaskan, itu akan berfungsi dengan baik secara maksimal, itu lewat dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Jadi ketika umat Islam, kita sebagai muslim melakukan ibadah puasa, maka empati dan simpatinya itu diasah sehingga dapat mengimplementasikan jiwa kepeduliannya dan rasa sosial yang tinggi. Jadi hal ini secara otomatis telah memaksimalkan fungsi anas sebagai makhluk sosial dan politik. Jadi rasa peduli
rasa simpati kepada saudara-saudara yang membutuhkan, itu menunjukkan bahwa fungsi an-nasnya ada dalam dirinya. Nah, olehnya itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan puasa guna menggapai takwa. Jadi takwa, jadi takwa ini adalah upaya untuk menjadi insan kamil. Sebab gelar orang-orang bertakwa yang disebut muttaqin atau disebut biasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, itu bagi hamba Allah, dan ini adalah status paling tinggi bagi manusia karena ia telah bertindak sebagai khalifah yang sekaligus sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, agar dengan ibadah puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, itu akan menjadikan diri kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang ideal, yang tercakup di dalamnya sifat Bani Adam, tercakup di dalamnya Al-Bashar, dan tercakup dalamnya sebagai sifat karakter An-Nas. Demikian, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi perubahan dalam diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.